Gak kerasa nih, kita udah menyaksikan debat capres yang kelima dan cawapresnya. Kita juga udah mengikuti masa kampanye para paslon dari bulan Oktober sampai akhirnya kita masuk minggu tenang. Sambil nunggu 14 Februari nanti, gue pengen kita merekap nih closing statement yang diberikan oleh masing-masing paslon. Mungkin nih, dari statement terakhir mereka bisa menjadi acuan kalian buat milih siapa presiden dan wakil presiden 14 Februari nanti. Oke, kita urutkan mulai dari Pak Anies. Kami berjuang untuk perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan. Closing dari statement Pak Anies dibuka dengan keinginan paslon 1 dengan perubahan untuk masyarakat yang miskin untuk tidak khawatir dengan masa depan anaknya kelak. Ia juga berjanji kepada TNI, polisi, ASN untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Pak Anies ingin negara merangkul semua pihak dan golongan tanpa ketimpangan dan ketidakadilan. Lanjut ke Pak Prabowo di nomor 2. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Prabowo mulai dengan minta maaf kepada para pesaing politik. Gak lupa nih, Pak Prabowo minta maaf kepada KPU jika dirinya dan tim melakukan kesalahan. Keren nih, respect sama kesatria Pak Prabowo. Dirinya ingin menumbuhkan kerukunan di antara pemimpin Indonesia. Paslon nomor 2 bertekad untuk mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi di Indonesia. Paslon 2 juga bertekad menghilangkan angka korupsi dan memperjuangkan perdamaian masyarakat Indonesia. Pak Prabowo juga mengatakan jika dirinya diberi mandat untuk menjadi presiden, dirinya akan menjadi presiden untuk semua golongan termasuk kepada orang-orang yang gak memilih dan mempercayai dirinya. Pak Prabowo juga bilang kalau dirinya ingin menciptakan Indonesia yang makmur, aman, adil untuk semua bangsa Indonesia. Jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, closingan statement dari Pak Ganjar. Dirinya dan Pak Mahfud mempunyai 3 janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum, dan setia kepada rakyat. Pak Ganjar juga menegaskan kalau masyarakat Indonesia sering dikecewakan oleh para pemimpin di segala sektor. Beliau nggak mau nih hal tersebut terjadi lagi. Beliau juga menyinggung untuk menjaga politik demokrasi dan melawan politik dinasti yang menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Pak Ganjar juga mengutip pernyataan Pak Jokowi untuk tidak memilih pemimpin yang otoriter dan punya rekam jejak melanggar HAM dan pemimpin yang pernah melakukan kekerasan serta korupsi. Dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Nah, itu dia closing statement para paslon menjelang pemilihan 14 Februari nanti. Gimana? Udah tahu belum milih siapa? Mungkin ini pesan terakhir dari gua, Whisking, menjelang pemilihan. Tetap jaga perdamaian dan politik damai. Jangan sampai kita terpecah belah. Ingat, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita semua satu Indonesia.